Salam sehat, sahabat Raga Zenta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta. Kami berasal dari komunitas Lanterha yang berupaya untuk hidup sehat selaras dan membagikan pola hidup sehat selaras di channel ini. Tujuan channel ini adalah untuk memberikan informasi dan tips yang benar serta mudah dipahami seputar kesehatan fisik, mental, dan gaya hidup sehat hingga kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup sehat meningkat. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info penting dari channel Raga Zenta. Olahraga ringan tanpa alat adalah cara yang fantastis untuk menjaga tubuh tetap aktif dan sehat tanpa memerlukan peralatan khusus atau pergi ke pusat kebugaran. Latihan-latihan ini memanfaatkan berat badan Anda sendiri untuk memberikan perlawanan, menjadikannya sangat mudah diakses dan dapat dilakukan di mana saja. Beberapa contoh gerakan sederhana termasuk jalan kaki cepat, peregangan ringan, squat tubuh, lunge, dan plank. Fokus utama dari olahraga ringan adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah, fleksibilitas, dan membangun sedikit kekuatan otot tanpa membebani tubuh secara berlebihan. Salah satu keuntungan utama dari olahraga ringan tanpa alat adalah kemudahannya. Anda tidak perlu khawatir tentang mencari waktu untuk pergi ke gym atau berinvestasi pada peralatan mahal. Cukup temukan ruang yang cukup di rumah Anda atau di luar ruangan, dan Anda siap untuk memulai. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi mereka yang memiliki jadwal sibuk atau anggaran terbatas. Selain itu, karena intensitasnya yang rendah, risiko cedera juga cenderung lebih kecil dibandingkan dengan latihan yang lebih berat. Contoh latihan ringan yang bisa Anda coba adalah jalan kaki selama 30 menit di sekitar lingkungan Anda. Ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan membakar kalori tanpa memberikan tekanan berlebihan pada persendian Anda. Peregangan sederhana seperti memutar lengan, menekuk tubuh ke samping, dan meregangkan kaki juga sangat bermanfaat untuk menjaga fleksibilitas dan mengurangi kekakuan otot. Selain itu, beberapa latihan kekuatan tubuh ringan seperti squat dan lunge dapat membantu mengencangkan otot-otot kaki dan bokong. Lakukan beberapa set dengan Oktober 15 repetisi untuk merasakan manfaatnya. Plank, meskipun terlihat sederhana, adalah latihan yang efektif untuk memperkuat otot inti Anda. Tahan posisi plank selama 20-30 detik dan ulangi beberapa kali. Secara keseluruhan, olahraga ringan tanpa alat adalah cara yang efektif dan mudah diakses untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda. Konsistensi adalah kunci, jadi cobalah untuk memasukkan beberapa bentuk aktivitas ringan ke dalam rutinitas harian Anda. Bahkan sesi singkat 15-20 menit dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam jangka panjang. Manfaat olahraga terhadap tubuh. Olahraga adalah fondasi penting untuk kesehatan fisik yang optimal. Melalui aktivitas fisik yang teratur, berbagai sistem dalam tubuh kita bekerja lebih efisien. Jantung menjadi lebih kuat, memompa darah dengan lebih efektif, yang pada gilirannya meningkatkan sirkulasi dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner. Paru-paru juga menjadi lebih efisien dalam mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, meningkatkan kapasitas pernapasan secara keseluruhan. Selain kesehatan jantung dan paru-paru, olahraga juga berperan krusial dalam menjaga berat badan yang sehat. Aktivitas fisik membakar kalori, membantu menciptakan keseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi. Ini penting untuk mencegah obesitas dan berbagai masalah kesehatan terkait, seperti diabetes tipe 2 dan beberapa jenis kanker. Lebih lanjut, olahraga membantu membangun dan mempertahankan massa otot, yang penting untuk metabolisme yang sehat dan kekuatan fisik. Manfaat olahraga tidak hanya terbatas pada aspek kardiovaskular dan pengelolaan berat badan. Latihan fisik juga memiliki dampak positif yang signifikan pada sistem muskuloskeletal. Olahraga, terutama latihan beban, membantu memperkuat tulang dan otot, meningkatkan fleksibilitas,
dan memperbaiki postur tubuh. Ini dapat mengurangi risiko osteoporosis, nyeri punggung, dan cedera lainnya, memungkinkan kita untuk bergerak dengan lebih mudah dan nyaman sepanjang hidup. Lebih dari sekedar kesehatan fisik, olahraga juga memiliki efek yang luar biasa pada kesehatan mental dan emosional. Saat kita berolahraga, tubuh melepaskan endorfin yang sering disebut sebagai hormon bahagia. Endorfin ini dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi, serta meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan kualitas tidur, memberikan kita lebih banyak energi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Singkatnya, manfaat olahraga bagi tubuh sangatlah luas dan mendalam. Dari meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, mengelola berat badan, memperkuat tulang dan otot, hingga meningkatkan kesehatan mental, olahraga adalah investasi penting untuk kesejahteraan jangka panjang kita. Mengintegrasikan aktivitas fisik secara teratur ke dalam rutinitas harian adalah langkah proaktif untuk hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bertenaga. Rutinitas olahraga yang efektif tidak selalu membutuhkan keanggotaan gym atau peralatan mahal. Banyak cara untuk tetap aktif dan sehat hanya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dan berat badan sendiri. Kunci utama adalah konsistensi dan menemukan jenis aktivitas yang Anda nikmati sehingga mudah untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Anda bisa memulai dengan hal-hal sederhana seperti berjalan kaki cepat di sekitar lingkungan, bersepeda santai, atau melakukan peregangan ringan di rumah setiap hari. Salah satu keuntungan besar berolahraga di luar gym adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Anda bisa menyesuaikan jadwal olahraga dengan kegiatan harian Anda. Misalnya, Anda bisa melakukan sesi latihan singkat selama 15-20 menit di pagi hari sebelum bekerja, saat istirahat makan siang, atau setelah pulang kerja. Pilihlah aktivitas yang sesuai dengan preferensi Anda, seperti jogging di taman, mendaki jalur hiking terdekat, atau bahkan bermain aktif dengan anak-anak di halaman belakang. Ada banyak latihan kekuatan tubuh yang efektif yang tidak memerlukan peralatan sama sekali. Contohnya adalah squat, lunge, push up, dan plank. Latihan-latihan ini menggunakan berat badan Anda sebagai resistensi untuk membangun kekuatan otot dan daya tahan. Anda bisa mencari panduan latihan online atau melalui aplikasi kebugaran untuk mendapatkan ide rangkaian latihan yang bisa Anda lakukan di rumah atau di taman. Variasikan latihan Anda agar tetap menarik dan melatih berbagai kelompok otot. Selain latihan kekuatan, jangan lupakan pentingnya latihan kardiovaskular. Aktivitas seperti jogging, bersepeda, lompat tali, atau bahkan menari di rumah dapat meningkatkan detak jantung dan membakar kalori. Cobalah untuk menjadwalkan setidaknya 30 menit aktivitas kardio beberapa kali seminggu. Anda bisa memanfaatkan video latihan kardio gratis yang tersedia secara online jika Anda lebih suka berolahraga di dalam ruangan. Intinya, rutin berolahraga tanpa harus ke gym sangatlah mungkin dan efektif. Temukan aktivitas yang Anda sukai, manfaatkan lingkungan sekitar Anda, dan jadwalkan waktu untuk bergerak setiap hari. Konsistensi adalah kunci untuk meraih manfaat kesehatan jangka panjang dari olahraga. Mulailah dengan langkah kecil dan tingkatkan intensitas serta durasi latihan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anda. Untuk memulai rutinitas olahraga mingguan, penting untuk tidak memaksakan diri terlalu keras di awal. Jadwal yang seimbang untuk pemula sebaiknya mencakup kombinasi latihan kardiovaskular, kekuatan, dan fleksibilitas, dengan memberikan waktu istirahat yang cukup untuk pemulihan. Sebagai permulaan, Anda bisa menargetkan 3 hingga 4 hari berolahraga dalam seminggu dengan durasi sekitar 30 menit setiap sesinya. Pada hari Senin, Anda bisa fokus pada latihan kardio ringan seperti jalan kaki cepat selama 30 menit atau bersepeda santai. Ini membantu meningkatkan detak jantung dan melatih sistem kardiovaskular Anda tanpa memberikan tekanan berlebihan pada tubuh. Setelah itu,
lakukan beberapa peregangan ringan untuk meningkatkan fleksibilitas. Hari Rabu bisa menjadi hari untuk latihan kekuatan tubuh sederhana. Anda bisa melakukan 2-3 set dari Oktober 12 repetisi untuk setiap gerakan berikut. Squat, lunge, push up, bisa dimodifikasi dengan bertumpu pada lutut jika masih terasa berat, dan plank, tahan selama 20-30 detik. Ini akan membantu membangun kekuatan otot dasar di berbagai bagian tubuh Anda. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan ringan sebelum dan pendinginan setelah latihan kekuatan. Untuk hari Jumat, Anda bisa kembali melakukan latihan kardio, mungkin dengan mencoba aktivitas lain seperti jogging ringan selama 20-25 menit atau mengikuti video latihan aerobik pemula secara online. Setelahnya, fokuslah pada peregangan yang lebih mendalam untuk meningkatkan jangkauan gerak dan mengurangi risiko cedera. Akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk istirahat aktif atau melakukan aktivitas fisik yang Anda nikmati, seperti berjalan-jalan santai, bersepeda ringan, atau bahkan berkebun. Dengarkan tubuh Anda dan jangan ragu untuk mengambil hari istirahat penuh jika Anda merasa lelah atau nyeri otot. Konsistensi adalah kunci, jadi fokuslah untuk menjadikan olahraga sebagai bagian rutin dari gaya hidup Anda secara bertahap. Berikut adalah cerita tentang seseorang yang sukses berolahraga secara mandiri. Maya, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun di Jakarta Selatan, selalu merasa energinya terkuras setelah seharian mengurus keluarga. Ia ingin berolahraga, tetapi jadwal yang padat dan enggannya ia pergi ke gym membuatnya menunda-nunda. Suatu hari, ia terinspirasi oleh sebuah artikel tentang olahraga rumahan tanpa alat. Maya memutuskan untuk mencoba. Awalnya, ia merasa canggung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ia mencari video-video latihan di YouTube dan mengikuti gerakan-gerakan sederhana seperti squat, lunge, dan plank. Awalnya, Maya hanya mampu berolahraga selama 15 menit setiap pagi sebelum anak-anaknya bangun. Ia memilih waktu yang paling memungkinkan baginya untuk konsisten. Tantangan terbesar adalah melawan rasa malas dan mempertahankan motivasi. Maya menyiasatinya dengan membuat catatan kecil tentang kemajuannya setiap hari. Ia mencatat jumlah repetisi yang bisa dilakukannya atau durasi ia mampu menahan plank. Melihat angka-angka itu perlahan meningkat memberikannya semangat. Setelah beberapa minggu, Maya mulai merasakan perubahan positif. Ia merasa lebih bertenaga sepanjang hari dan tidurnya menjadi lebih nyenyak. Ia juga mulai melihat perubahan pada bentuk tubuhnya, pakaiannya terasa lebih longgar. Ini semakin memotivasinya untuk terus berolahraga. Maya mulai menambah variasi latihan dengan gerakan seperti burpee dan mountain climber, dan ia juga mulai memasukkan sesi kardio ringan seperti jogging di sekitar kompleks rumahnya saat sore hari. Konsistensi adalah kunci keberhasilan Maya. Meskipun ada hari-hari di mana ia merasa sangat lelah, ia tetap berusaha untuk melakukan setidaknya Oktober 15 menit latihan. Ia juga belajar untuk mendengarkan tubuhnya, mengetahui kapan harus beristirahat dan kapan bisa mendorong diri sedikit lebih keras. Tanpa perlu ke gym atau peralatan mahal, Maya berhasil menciptakan rutinitas olahraga yang sesuai dengan gaya hidupnya. Kini, setahun setelah memulai perjalanan olahraganya, Maya merasa jauh lebih sehat, bugar, dan bahagia. Ia menjadi lebih percaya diri dan memiliki energi yang cukup untuk menjalani hari-harinya dengan lebih semangat. Kisah Maya adalah bukti bahwa kesuksesan dalam berolahraga tidak selalu membutuhkan fasilitas mewah, tetapi lebih kepada kemauan, konsistensi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Tanya jawab seputar olahraga. 1. Olahraga apa yang paling baik untuk menurunkan berat badan? Sebenarnya, tidak ada satu jenis olahraga yang terbaik untuk menurunkan berat badan. Kombinasi antara latihan kardiovaskular, seperti lari, bersepeda, atau berenang, yang membakar banyak kalori dan latihan kekuatan, seperti angkat beban atau latihan beban tubuh,
yang membantu membangun massa otot yang meningkatkan metabolisme adalah yang paling efektif. Konsistensi dan durasi latihan juga sangat penting. 2. Seberapa sering saya harus berolahraga dalam seminggu untuk melihat hasilnya? Untuk kesehatan umum, pedoman biasanya merekomendasikan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang atau 75 menit aktivitas fisik intensitas tinggi per minggu. Untuk melihat perubahan yang signifikan dalam kebugaran atau penurunan berat badan, Anda mungkin perlu berolahraga lebih sering, sekitar 3-5 kali seminggu, dengan durasi setiap sesi sekitar 30-60 menit. 3. Apakah pemanasan dan pendinginan itu penting? Sangat penting. Pemanasan mempersiapkan tubuh Anda untuk aktivitas yang lebih berat dengan meningkatkan aliran darah ke otot dan meningkatkan suhu tubuh yang dapat membantu mencegah cedera. Pendinginan membantu tubuh Anda kembali ke kondisi istirahat secara bertahap, mencegah pusing atau nyeri otot setelah berolahraga. 4. Apa yang harus saya makan sebelum dan sesudah berolahraga? Sebelum berolahraga, konsumsilah makanan yang mudah dicerna dan memberikan energi, seperti buah, roti gandum, atau oatmeal. Setelah berolahraga, penting untuk mengisi kembali energi dan membantu pemulihan otot dengan mengonsumsi kombinasi protein dan karbohidrat, seperti yogurt dengan buah, telur rebus dengan roti, atau smoothie protein. 5. Apakah saya perlu suplemen untuk meningkatkan performa olahraga saya? Untuk kebanyakan orang yang berolahraga secara rekreasi, suplemen biasanya tidak diperlukan jika Anda memiliki diet yang seimbang. Namun, dalam kasus tertentu atau untuk atlet dengan tingkat latihan yang sangat tinggi, beberapa suplemen mungkin bermanfaat. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan atau ahli gizi sebelum mengonsumsi suplemen apapun. Mulailah langkah kecilmu hari ini menuju tubuh yang lebih sehat dan jiwa yang lebih kuat. Ingatlah bahwa setiap gerakan berarti, dan konsistensi adalah kunci. Mari jadikan olahraga bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian yang menyenangkan dan memberdayakan dari hidup kita. Kita mampu melakukannya, dan hasilnya pasti akan sepadan.